Voi, kembali lagi dengan saya, Jen, dalam YouTube channel Papua with Dr. Jen. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang Pekan Olahraga Nasional ke-20, yang untuk pertama kalinya akan diselenggarakan di Papua. PON ke-20 ini akan diselenggarakan di Stadion Lukas NMB yang sebelumnya dikenal sebagai Stadion Utama Papua Bangkit. Berakhir pada 15 Oktober 2021. Rangkaian pertandingan akan diawali dengan softball putra yang diadakan 10 hari lebih awal, yaitu 22 September. Pelaksanaan PON ini mengalami penundaan 1 tahun akibat pandemi COVID-19. Semulanya akan diadakan pada tahun 2020, bergeser menjadi 2021. Meski pandemi belum usai, pemerintah bersama KONI Pusat sebagai lembaga otoritas olahraga nasional tetap memastikan pelaksanaan PON di tahun ini. Ketua KONI Pusat menegaskan bahwa tidak ada lagi penundaan seperti tahun lalu. Melihat dari persiapan sudah semakin dekat, kelancaran Olimpiade Tokyo menjadi alasan KONI Pusat tetap melaksanakan PON di bulan Oktober mendatang. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan para stakeholder untuk melancarkan PON ke-20 di tahun 2021 ini. Salah satunya penerapan PPKM level 4 di 4 daerah di Papua. Pertama, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Jumlah kasus harian COVID-19 di 4 daerah ini cukup tinggi. Terlihat dari bed occupancy rate itu sudah mencapai 90%. Artinya sisa ruang untuk penanganan COVID-19 di rumah sakit di 4 daerah ini hanya tersisa 10%. Selain memberlakukan PPKM level 4 di daerah strategis, pemerintah Papua juga membatasi dan mengetatkan akses masuk orang Papua ke setiap bandara, pelabuhan selama 3-30 Agustus. Pintu masuk perbatasan Papua dan Papua Nugini juga ditutup. Izin berkunjung ke Papua hanya diberikan untuk mereka dalam rangka kedinasan atau keperluan khusus, misalnya membawa bahan pokok, obat-obatan, dan logistik kesehatan. Polda Papua juga menerapkan pengendalian mobilitas sistem ganjil genap selama 3-30 Agustus. Beberapa ruas jalan, 4 klaster penyelenggaraan pun disekat pada malam hari. Pemerintah Papua juga melancarkan vaksinasi COVID-19 terutama di 4 daerah PON. Menurut catatan Dinkes Provinsi Papua yang tertulis di Kompas, cakupan vaksinasi di 4 daerah tersebut belum mencapai 50%. Pemerintah menargetkan cakupan menyentuh 70% sebelum PON. Tingkat vaksinasi atlet sudah lebih baik. Vaksinasi dosis pertama mencapai 981 atlet kontingen Papua sudah tuntas. Sementara dosis kedua sekitar 60%. KONI menargetkan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 90% pada akhir Agustus ini. Menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional di tengah wabah pandemi seperti ini tidaklah mudah. Panitia Besar PON terus mematangkan standar dan pelaksanaan protokol kesehatan. Pada awal September 2021, PB PON berencana menggelar uji coba awal. Uji coba ini digelar di beberapa cabang olahraga dan difokuskan ke cabang olahraga beregu yang memainkan banyak pertandingan seperti akuatik. Setelah itu, uji coba dilaksanakan ke semua cabang saat hari penyelenggaraan. Selain memastikan keamanan dari sisi kesehatan, uji coba ini juga memastikan kesiapan arena dan peralatan untuk bertanding. PB PON menyebutkan bahwa distribusi peralatan sudah sesuai jadwal dan dipasang di arena-arena PON ke-20 di tahun 2021 ini. Kurang dari 2 bulan lagi PON akan digelar, tapi masih banyak hambatan yang harus dihadapi, terutama dari sisi
penanganan pandemi. Selain cakupan vaksinasi masih rendah, kepastian lokasi isolasi atau karantina apabila kontingen yang positif COVID juga masih belum ada. Mekanisme kepulangan kontingen usai pertandingan juga belum diatur secara tegas. Dari timur Indonesia, ku menyambutmu dalam damai kan hadirmu. Melihat dari pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2021, kontingen pulang 2 hari setelah mereka berlaga. Tujuannya adalah untuk menghambat terjadinya penumpukan di bandara akibat penyebaran COVID-19. Menurut panitia PON, saat ini penyusunan panduan protokol kesehatan COVID-19 untuk PON sedang dipercepat. Panduan ini mengacu pada protokol kesehatan yang berlaku secara nasional dan mengadopsi protokol serupa pada Olimpiade Tokyo 2020. Semoga protokol ini segera diselesaikan, mengingat pelaksanaan tinggal menghitung minggu. Isu lain yang menyelimuti PON adalah infrastruktur. PON yang merupakan acara olahraga terbesar di Indonesia menjadi alasan utama Papua bekerja keras untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Sebanyak 2 triliun telah digunakan untuk membangun 9 arena olahraga untuk PON 2021 menggunakan APBD 2017 sampai 2019. Tapi, salah satu yang menjadi catatan pemerintah, fasilitas olahraga yang dibangun dengan dana triliunan harus dipastikan keberlanjutannya. Jangan sampai selesai pelaksanaan PON, fasilitas-fasilitas ini tidak terawat, yang berujung pada pemborosan anggaran. Tidak hanya pemerintah, PON ke-20 ini juga memiliki peranan penting bagi rakyat Papua. Keberhasilan dalam menyelenggarakan PON ke-20 akan menjadi bukti bahwa Papua bisa menjadi tuan rumah yang baik. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Sekian pembahasan mengenai PON dari sudut pandang saya. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komen pada episode sebelumnya. Yang paling signifikan dalam pembangunan di Papua adalah infrastruktur. Namun, pembangunan ini masih dinilai minim yang dirasakan oleh masyarakat asli Papua. Sehingga banyak yang merasakan adalah orang non-Papua. Saat ini perlu masyarakat Papua dan pemerintah pusat bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya masyarakat lokal. Tujuannya adalah masyarakat Papua mampu bersaing dengan provinsi-provinsi lainnya, sehingga memiliki daya saing nasional. Perlu melakukan edukasi terhadap masyarakat Papua untuk pengembangan berbasis inovasi dan wirausaha. Pertama, kita harus bisa membuka diri. Paradigma mengenai masyarakat Papua yang keras dan kasar perlu diubah, karena masyarakat Papua merupakan bagian dari Indonesia. Menurut teori strategic management, keunggulan sumber daya alam merupakan salah satu pengaruh dalam berkompetisi. Namun perlu digarisbawahi, keunggulan sumber daya alam harus dibarengi dengan kompetensi. Tanpa adanya kompetensi, maka orang Papua tidak akan memberikan nilai tambah bagi sumber daya alam yang dimiliki. Akibatnya akan terjadi neoliberalisme, di mana masyarakat penduduk asli Papua tidak dapat merasakan sumber daya alam yang dimiliki, karena hanya pemilik modal yang mampu mengolah sumber daya alam di Papua. Sekian konten hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel
Papua with Dr. Jen. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk ke dalam kolom komentar. Jika ada ide-ide menarik atau isu-isu topik yang akan dibahas untuk episode selanjutnya, silakan ditulis di kolom komentar. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.